saya menilai bahwa ada benarnya sebenarnya apa yang disampaikan Dedi tadi. Dia sebenarnya oke lah, dia penggemar, oke lah, mendukung orangnya tuh boleh, tapi perbuatannya kita tidak menormalisasi gitu loh. Oke, ini ada Bang Maksi ini. Selamat malam, Bang Maksi. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Ada Mbak Sela, Bang Dedi ya. Kemudian Bang Selamat Apri yang malam, Bang setia. Maksi. Ya, Mbak Haja. Bang, Waduh, malam Mbak Bang Maxi, masih kemana aja? Udah 10 tahun aja aku tidak dia nih. mendengar suaramu, Bang Mbak Maxi. Mbak Sela. Kalau Mbak Hmm, Sela bertanya kemana aja, saya sebetulnya ada sakit hati sama Mr. G. kenapa? Bisa bayangkan di awal-awal saya di kubu sebelah, tiba-tiba saya Mm-mm. ke lain hati ke Mr. G. Cuman Mr. G masalahnya belum bagi-bagi yang masalah bagan itu ke saya amplop gitu loh. Mr. G, Aku aja momotnya nggak dibagi loh, Bang Maxi. Kayak itu dia mana? saya udah sampai ke lain hati loh Mr. G. Iya, Bang. Iya, Bang. Sampai gak saya dikena serangan gara-gara berpindah komal. Hmm. Tapi begini Mr. G, ini kan ada yang Ya. nonton 125 ya. Apa yang disampaikan rekan-rekan, Mr. G, Bang Dedi, saya rasa cukup jelas. Ada kalimat mengatakan di Mr. G, mau 1000 kata yang dikatakan disampaikan oleh pengacara siapapun ya, siapapun pengacaranya. 1000 kata yang dilontarkan hanya bisa dikalahkan dengan 2 alat bukti yang cukup. Hmm. Itu aja, Mr. G. Hmm. Artinya, oke lah, saya kan akui di awal-awal pada saat penangkapan saya masih menggunakan asas presumption of innocence. Karena memang itu masih proses penyelidikan dan penyidikan, Mr. G. Ya. Tapi ketika sudah diuji dalam hal alat bukti, masuk di persidangan, di situ pertarungan dimulai, Mr. G. Betul sekali Abang Maksi. Pertarungan dimulai. Karena apa, Mr. G? Karena Abang kalau masih di Maksi. penyidikan, Betul sekali Abang Maksi. BAP itu nggak laku, Mr. G. Jadi nggak laku. Jadi kita sama-sama ya Mr. G, kita berpraktek kan, sama-sama sudah cukup lumayan lah. Makanya ada teman saya di situ kan yang cukup teman juniorku lah tadinya, tapi sekarang sudah jadi senior dia karena sudah pegang ini kita bisa nih. Teman aku yang bewok. Dulu, dulu kan sering diskusi sama saya, sharing. Nah, Ya. ini segera cerita, bukan saya mau jatuhkan temanku ya, sangat sayangkan aja. Waktu sudah diputuskan kan, putusan 4 tahun ya waktu itu, sehari 2 hari kemudian ketemu di Polda nggak sengaja sama Ah. kawanku ini di kantin belakang Mister Ji tahu kan di Polda Metro Jaya. Nah, dia samperin aku, ya, tadinya mau bertahan mungkin karena udah top ya. Padahal saya mau pingin kasih masukan karena kan dia udah ini kan panggung buat kawanku itu sebetulnya. Walaupun Ah. memang Ah. kliennya NM lah, nggak masalah. Yang penting panggung karena dia kan baru di situ. Kalau kita kan kebetulan sudah lebih dulu lah bicara di publik media. Aku mau kasih masukan. Masukanku cuma satu aja, Mister G. Hmm. Oke, itu hak setiap pengacara untuk membela mati-matian Hmm. terhadap kliennya. Wajar. Bela sampai Hmm. dimanapun. Tetapi yang saya mau sampaikan waktu itu, akhirnya nggak jadi, Mister G. Maksudnya, ingat, ada kode etik advokat loh. Jangan mengatakan bebas-bebas. Kan Mister G kita harus tahu bersama kan, ada pasal yang menyatakan bahwa jangan sampai kita Hmm. menjanjikan klien untuk memenangkan perkara atau Hmm. membebaskan. Nggak bisa, karena kita bukan hakim, Mr. G. Ya. Kalau kita menggunakan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, oke. Bahwa setiap orang yang ditangkap, dihadirkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak Tidak bersalah. bersalah. Hmm. Ya kan? Kalau itu oke. Tapi jangan kemudian kita langsung bilang, oh ini tidak bersalah. Makanya bilang wajib dianggap, masih dianggap. Asas Hmm. praduga tak bersalah menyatakan gitu. Ada di Hmm. Undang-Undang Kehakiman, Mr. G. Dia pegang itu kan? Di KUHP juga ada ya. Hmm. Di KUHP dan Undang-Undang Kehakiman terutama. Makanya hakim memegang itu. Kalau itu oke kita Ya. setuju. Makanya ini edukasi buat masyarakat. Tapi setiap netizen kan punya pilihan, Hmm. ya kan? Kalau dia Hmm. memilih untuk mendengarkan doktrin-doktrin yang sebenarnya salah atau sesat, maka kasihan. Hmm. Dari awal kan kita sudah bilang Mr. G ya, kita bilang kita bukan paling benar di Komal ini, tidak. Hmm. Tetapi kita berbicara berdasarkan narasi hukum, ada dasar-dasarnya.
Mm-mm. Kan gitu. Ada unsur-unsur pasalnya. Makanya saya bikin sederhana kan, masuk itu barang. Mm. Kan gitu Mr. Ji. Bahkan waktu itu kan kita bilang masuk itu bukan hanya sekedar 27 B ayat 2, bahkan TPPU waktu itu. Cuman karena PN Majelis Hakim saya mengatakan selain dia berdasarkan 183 Mr. Ji yang itu dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan, dia juga menggunakan berdasarkan hati nurani. Saking dia pakai hati nurani, dia hanya cuma kenakan pasal 27B ayat 2. Yang kan hati nurani banget itu sebetulnya. Padahal Iya. sudah sering kita diskusi bersama di sini kan bahwa masuk itu barang dua-duanya. Nah, makanya ketika diuji di PT kan ini fakta juga kan. Makanya ini buat netizen, penonton, ketika diuji akhirnya kan bicara judek fakti ya. Judek fakti ya, Mr. D kan? Iya, betul. Iya kan? Hakim PT. Dia menilai yang kita sudah ulas kupas bersama gitu kan, Mm-mm. berdasarkan fakta-fakta persidangan, scientific evidence kita sering bilang gitu kan. Mm-mm. Alat bukti elektronik dia akan menjadi scientific evidence ketika diuji melalui digital forensik. Mm-mm. Maka itu dia menjadi alat bukti primer, alat bukti number one. Mm. Karena perluasan kan bukan lagi. Nah, ini makanya ini buat kalau yang mau mendengarkan secara apa logika ya, pakai logika aja. Kalau pakai emosi kan pasti nggak bisa diterima, pasti selalu bela kan. Iya, Tapi iya. kalau pakai logika, ini bagi yang mau dengar, mau pakai logika, kan hukum itu logika. Hukum itu hitam putih, salah-salah benar-benar. Kalau kita nggak bicara NM, Mr. Ji, siapapun Iya. dia, kalau memang bukti yang sudah dihadirkan sangat-sangat relevan dengan pasal unsur-unsur pasal, maka masuk itu barang. Nggak Masuk. bisa tidak. Mm. Harusnya semakin cerdas para netizen ini. Karena apa? Polisi, Mr. Ji, nggak sembarang hari gini viral begini kemudian dipaksakan, apalagi dibilang disuap, dibayar. Oke lah, memang itu nggak bisa pungkiri, Mr. Ji. Kita tahu bersama lah. Iya. Oknum-oknum polisi sampai saat ini belum bersih lah. Iya. Dari dulu. Sampai sekarang pun Iya. masih reformasi. Makanya mau bikin reformasi kan. Ya kita tahu bersama lah teman-teman lah. Ya kita juga nggak pungkiri, para pengacara juga ya pernah kong kali kong juga lah Mr. Ji. Saya berharap Mr. Ji tidak ya. Jadi Aman. Aman, aku dilindungi sama ini. amin berarti. Nah artinya begitu Mr. Ji. Jadi kalau viral paling takut itu polisi. 117 ini dengar. Paling takut polisi jaksa kalau viral. Contoh gampang. Sambo deh. Itu sederhana aja. Coba kalau nggak viral Mr. Ji. Lolos itu Mr. Ji. Iya. Lolos. Kalau nggak viral. Mm. Makanya media ini nggak bisa sembarang. Mm-mm. Iya kan? Yap. Kan hampir lolos juga gitu Sambo kan? Kalau kita tahu bersama. Jadi coba contoh aja ini. Contoh yang sederhana gampang. Biar masyarakat itu paham. Nah, apalagi ini NM ini terus bilang dibayar disogok viral begini. Waduh. Itu Polda itu ya ampun deh. Kan begitu Mr. Ji. Yap. Ya, kita berharap dengan adanya Komal Misteri kan masih ada juga yang mau pakai logika mendengar ini. Jadi artinya ada manfaat lah Komalnya Iya. Mr. Ji. Cuman satu Misteri sekali lagi saya masih sedih Mr. Ji. Hmm. Belum ada pembagian amplop Bagan. Misteri Ji. Iya, iya. Misteri satu lagi terakhir. Ya. Saya kan belum lama ketemu yang masih ingat yang tempat langganan saya laundry. Oh iya, iya, iya. Ya. Kan biasanya diskon, sekarang normal Misteri. Saya pas baru beberapa hari lalu saya ketemu. Dia ibu-ibu, Bang Maxi, kalau NM bisa bebas kasasi, maka laundry Bang Maxi free, nggak bayar. Saya bilang, gila, saya mau bebaskan nih kita bagaimana? Aku bilang, aduh, waduh. Saya bilang, Oh. bayangkan fanatik ini asli Mister Ji, asli. Ini Iya, iya, iya. realita fakta Mister Ji. Digituin Mister 2 hari yang lalu. Istri saya ketawa. Free bebas. Istri saya bisik saya, bagaimana mau bebas Pak? Boro-boro bebas, ada yang naik.
Iya. Awalnya gimana sih? Memang ada diskonnya itu laundry. Coba coba ceritakan dulu itu Jadi menarik sekali. awalnya mereka suka nonton kan hobi. Tetangga Ya. saya sih nggak jauh dari rumah. Tadinya dia justru dia nggak tahu saya kalau saya pengacara tadinya, Mister Ji. Oh. Grand Laundry namanya kalau boleh saya sebut di Pak Mister di sini. Oke. Dia Ya. jadi dia lihat kan sering saya di awal-awal yang waktu ditangkap di Polda kan saya sering itu bicara itu lantang itu saya di media Ya. Hmm. media nasional. Sering itu yang saya suka bilang walaupun nih kita sudah ditangkap ditahan dia wajib dianggap tidak bersalah. Saya tegas itu. Oh. Makanya mereka nonton. Hmm. Mereka nonton, lihat saya karena tetangga kan sering ini saya suka selain istri saya sering kebetulan lewat ke laundry. Dia lihat Bang Maksi saya lihat lo Bang Maksi di YouTube di ini katanya infotainment Hmm. bagus. Karena Bang Maksi bela Nikita Mirzani maka Bang Maksi saya kasih diskon. Dikasih diskon Bang di Master Ji bener di Master Ji. Kemudian Master Ji setelah Iya, iya. saya berpindah ke lain hati kan mereka nonton itu suka ikutin YouTube saya pada akhirnya. Dia nonton Master Ji, saya udah bicara, nggak bisa masuk nih barak. Weh, marah dia Master Ji. Bang Maxi mulai saat ini bayar normal. Waduh, gara-gara Master Ji bener-bener. Kan lumayan Master Ji kan untuk jas-jas kan kalau laundry kan lumayan juga Master Ji diskonnya. Nah, terakhir Master Ji, ini terakhir dua atau 3 hari lalu ketemu. Nah, saya ke situ udah lama saya nggak pergi berapa minggu. Saya ke situ Master Ji. Ya. Yang punya laundry ngomong begini, Bang Maxi kalau Bang Maxi bisa membebaskan yang kita misalnya maka Bang Maxi free laundry selama-lamanya. Wih, saya bilang. Buset deh. Ngeri. Saking fanatiknya misteri. Semua kan itu ibu-ibu kan rata-rata itu yang di laundry itu. Iya Bang Maxi, pokoknya bagaimana cara bebaskan yang kita bisa. Saya bilang buru-buru sih bebaskan. Wih, fanatik sekali itu orang ya. Fanatik bener misteri. Ya, asli fanatik. Ya. Ya seperti yang tadi juga fanatik Bang Maksi. Ya. Karena tadi tapi agak-agak otaknya agak encer tadi. Encer ya. Ada itu. Nah, dia bilang begini, itu harusnya kan sudah cukup, maksudnya diterima aja yang 4 tahun, jangan banding-banding lagi. Gitu. Bahkan dia nyampaikan, itu juga kalau pengacara tuh harusnya kan menasihati supaya kita media ini tidak banding. Kenapa malah dukung banding? Nah, itu sebenarnya fanatik juga, tapi agak encer otaknya. Saya suka tadi itu. Masih mending ya. Baik, Master Ji tahu kan saya dengan Bang Yamin cukup Bang akrab Yamin tadinya. Bang Oh, iya. Yamin, kemudian Master Miss Sila itu CS saya udah 3 tahun 4 tahun kita main di Komal ini. Iya. Jujur aja. Nah, akhirnya apa? Pecah Master Ji. Asli gara-gara Master Ji saya punya teman lama yang sudah bertahun-tahun gitu loh. Iya. Itu Aduh. jangan dikira gara-gara saya, nggak enak saya. Saya sih nggak bilang gara-gara Master Ji, saya bilang Master Ji nggak salah, saya yang sadar gitu loh. Artinya ini nggak bener nih. Iya Mister Ji, kita ya kan pernah saya bilang Mister Ji, siapapun klien kita Mister Ji, dia mau kaya miskin, kita Iya. nggak bisa Mister Ji bermain-main lah, kong kali kong lah, Mm-mm. nggak bisa, iya kan? Mau dibayar mahal atau murah pun, atau dia artis atau bukan, peduli amat. Kalau salah ya tepuk pundaknya lah, you salah, nanti kita bela tetap, tapi bukan berarti harus membebaskan Mister Ji. Nah ini makanya yang nonton 127 ini paling tidak bisa menilai ya bagaimana kita memberikan pendapat di sini, gitu kan Mister Ji. Iya. Kita juga nggak bisa maksa kan Mister Ji juga sama lah kan kita Pak Bang Dedi, Mbak Sela. Itu pilihan, memang hidup ini ada pilihan. Mm-mm. Mau pakai emosional, tadi fanatik atau mau pakai logika. Kan begitu. Iya. Nanti ada kemudian misalnya teman atau saudara yang melakukan begitu disangka wah ini benar. Mm-mm. Kan gitu kan? Mm-mm. Pada akhirnya kasihan juga dia. Sama dengan ini, bilang bebas 6 tahun.
Kan Iya, kasihan si terdakwa sendiri secara kemanusiaan ya. iya. Sekali lagi misteri, temanku itu sampai yang saya bilang ketemu di Polda, waduh dengan bang pokoknya kita banding nih. Aduh, saya bilang bro, pertimbangkan dulu bro. Oh pokoknya udah sudah nggak bisa saya nasihat lagi. Biasanya sering dengar nasihat saya, biasanya, karena junior kan. Karena merasa udah jadi senior dia, udah pegang di kita kan, bilang, oh iya udah top sih, oke. Saya bilang hidup ini ada pilihan, monggo. Ini kan, Mr. G. Ya itulah. Ya semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua juga, Mr. G. Demikian, Mr. G. Terima kasih. Makasih sebelumnya saya juga bentar jadi. Saya mengucapkan selamat Natal ya Bang ya. Oh, makasih, Mr. G. Thank you. Iya, silakan Dedi. Yang merayakan. Terima kasih Bang Dedi. Saya ingin minta pendapat Bang Maksi, mungkin Mr. Z juga, boleh berbeda, boleh sama. Yang mau saya bertanyakan begini, Bang Maksi, kan kalau sejarah awalnya aku tuh membela DRG itu kan karena dasarnya adalah rekaman suara yang beredar, di mana di situ ada dua. Pertama, rekaman suara yang beredar, kedua dikuatkan lagi dengan pernyataan lawyer DRG di kepolisian yang mengatakan bahwa dia bilang begini, itu ada bukti chat WA yang narasinya, kata dia ya, waktu itu saya masih ingat di media dia sampaikan, kalau misalnya uang itu tidak ditransfer maka akan titik-titik. Nah, waktu itu dia bilangnya begitu. Dia ada spill begitu, cuma dia nggak bilang akan apa, tapi dia bilang akan titik-titik. Di situ saya terkait statement itu saya sudah menyimpulkan bahwa berarti ada ancaman di situ. Artinya memperkuat keyakinan saya terhadap rekaman suara itu, di mana rekaman suara itu kan awalnya adalah ada bahasa di awal yang mengatakan untuk speak up, untuk tutup mulut itu supaya tidak speak up, ya kan? Supaya tidak speak up maka ada uang dari 5 jadi 4. Itu kan saya menyimpulkan itu adalah memeras dengan mengancam. Nah, itu dua dasar itu alasan saya itu langsung berkeyakinan bahwa ini adalah Nikita Mirzani itu bersalah memang, itu saya meyakini begitu. Nah, pertanyaannya ke Bang Maksi dan Mr. Z, itu bagaimana itu pandangan Bang Maksi dan Mr. Z terkait terutama yang diri saya pribadi itu. Ini juga teman-teman kan juga banyak juga masalahnya yang sama kayak saya. Apakah kami itu cukup ada keliru di situ atau terlalu cepat menyimpulkan, atau sebenarnya wajar menyimpulkan begitu karena memang buktinya cukup kuat. Gimana Bang Maksi dan Mr. Z? Mohon dikasih tanggapi lah. Siap. Oke, Bidi. Justru dengan Bang Dedi yang saya mau sampaikan dengan Bang Dedi sering di Komal kan membahas hukum, otomatis kan saya bilang tadi kita sendiri pun yang bukan orang hukum pun bisa jadi pengacara untuk diri sendiri. Walaupun memang kalau ke pengadilan memang harus ada namanya BAS ya. Memang ada, kalau ibarat bawa mobil ada SIM. Tapi kan contoh orang bawa mobil belum tentu semua orang bawa mobil punya SIM. Tapi bisa jadi orang yang punya SIM orang yang tidak punya SIM dia lebih jago bawa mobil daripada orang yang punya SIM. Kalau saya sederhana begitu. Kalau orang sering belajar di Komal, walaupun di Komal ya, sering belajar mendengar, kemudian dia mempelajari secara otodidak, maka justru yang paling dapat intisarinya di Komal ini dibanding di sekolah. Di sekolah ya mesti kita di sekolah itu paling teori mungkin 70% Mr. G. 75% kalau yang serius ya. 25% itu baru bisa praktekkan. Karena dalam praktek ini yang bicara apalagi ada Bang Emran, Bang Lewer, Mr. G lah. Mr. G kan praktisi juga selain teoritis, akademis. Itu dulu saya mau sampaikan ke Bang Dedi. Nah, terkait yang mau disampaikan itu, kalau memang masyarakat awam pasti menilai otomatis lewat chatting dan rekaman ya. Kalau kami ini kan setelah di persidangan, dari situ baru bertarung. Makanya kan Bang Dedi pasti suka dengar ya,
pengacara maunya udah cepat aja, cepat ke persidangan, cepat, ayo. Karena bisa aja di polisi ada keliru. Kan rekaman ini harus diuji dulu dalam digital forensik. Karena sekarang kan teknologi sekarang udah canggih tuh. AI apalagi kan, orang bisa bikin. Tapi kalau untuk kesimpulan di awal is okay, semua kan bebas, Bang Deddy ya. Karena memang dalam rekaman itu jelas Bang Deddy bisa menilai sendiri, oh iya benar ini masuk nih barang ini. Tapi kalau kami rata-rata dengar deh, lawyer pasti buru-buru, mari kita uji di persidangan. Lawyer berpikir begini, karena BAP itu nggak akan laku. Bahkan surat dakwaan itu bisa kita cara berpikir lawyer itu sebagai bisa cuma karangan saja. Itu karangan. Karena apa? Yang diambil alat bukti yang diambil itu 5 alat bukti yang di 184 itu kan di KUHP itu keterangan yang ada di dalam persidangan. Koreksi Mr. G ya. Mr. G. Ya, lanjut. Oke. Jadi BAP itu bisa berubah pada saat di persidangan. Jadi di mata hakim itu BAP itu nggak laku. Nggak laku. Kecuali keterangan itu sama persis dengan BAP ya, sama persis. Karena bisa dibantah. Makanya kami sebagai lawyer ketika di BAP kita kadang-kadang nggak terlalu peduli. Kita koreksi memang ketika ada calon tersangka kita ini ya, udah jadi TSK lah. Kita cuma koreksi aja. Oh, oke. Oke, cepat. Kalau bisa video 1 nggak apa-apa. Kalau memang kita lihat udah salah ya, kita lihat ini wah ini masuk nih barang lain. Atau memang ada dipaksakan, bisa saja kan, ada unsur dipaksakan. Wah ini dipaksakan nih. Contoh-contoh begini. Mr. G sering memang kita dapati ya kan, mungkin Mr. G sama dengan saya. Yang kadang-kadang penggelapan ini kan bisa perdata bisa pidana Mr. G. Ini yang sering kita alami kan. Harusnya itu perdata, kadang-kadang oknum memaksakan diri untuk dipaksakan ke unsur pidana. Ada juga memang murni pidana, memang ada unsur pidana di sana. Tadinya perdata jadi pidana, kan gitu Mr. G. Nah itu kadang-kadang itu menjadi abu-abu. Nah ini yang saya mau sampaikan ke Bang Deddy, pandangan kita berbeda. Tetapi penilaian Bang Deddy dengan teman-teman yang katakanlah belajar di Komal, itu is okay, nggak ada salah juga. Karena kan terbukti di dalam persidangan apa yang dinilai oleh Bang Deddy kemudian disimpulkan terbukti. Kan begitu. Kecuali tidak terbukti. Makanya saya di awal saya tegas selalu saya mengatakan ketika penangkapan baru kan sering ke Polda kebetulan kita di media saya lantang itu. Cuman kan setelah itu saya sadar, wah ini sudah di persidangan nih video 1 ini, ngeri nih. Karena kan video 1 itu udah rawan kecuali SP3 Mr. G kan, ya Bang Deddy. Ini nggak SP3 nih, wah ngeri nih. Makanya ada saya pernah berstatement itu terakhir di media, saya sampaikan bahwa ini pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik kalau sampai JPU menilai ini sesuai masuk maka video 1. Nah, di situ mulai bertarung. Ya, jadi itu yang pandangan saya ya. Barangkali karena memang yang diambil itu alat-alat bukti yang ada di persidangan, yang keterangan yang disampaikan di dalam persidangan. Ini sebagai pembelajaran buat masyarakat juga. BAP kalau memang keterangannya sama dengan misalkan saksi nih. Dia bersaksi BAP di Polda, kemudian pada saat di persidangan sama persis, kalaupun beda sedikit. Itu makanya kalau sama ya dipakai berarti kan si keterangan dia. Tapi kalau dia berbeda, walaupun dia berbohong, yang dipakai tetap di persidangan. Nah, karena resiko memang kali berbohong. Takutnya kan yang di BAP di polisi itu benar, tapi dia berbohong di persidangan. Begitu pun sebaliknya, karena dia tertekan, bisa aja kan namanya orang secara psikologi kan ada juga karena ketakutan di polisi dia takut, dia bisa berbohong. Kan begitu, itu yang terjadi. Memang sebetulnya sekarang ini sudah, dulu memang polisi kan kalau interogasi ya, BAP dulu diinjak jempolnya Mr. Jito, pakai kursi kalau bisa.
digebukin. Makanya hadirnya pengacara di penyidikan itu pada saat di polisi untuk apa? Untuk mengontrol itu, jangan sampai ada kekerasan. Kan ada istilah dulu, Mr. Ji gini, ada istilah apa namanya pemerasan pengakuan Hmm, dulu itu yang kita lawan, pemerasan pengakuan iya, oleh pihak penyidik. Dulu itu ada. Jadi iya. dulu kan mereka pakai pukul fisik, injak kaki meja ke Intimidasi. jempol, intimidasi. Itu berubah kan? Dia berubah menjadi pemerasan pengakuan namanya. Dia peras, harus ngaku. Nah, itu pola. Tapi sekarang saya lihat penyidik sekarang sudah lebih apa ya, lebih elegan Mr. Ji mereka. Karena kan Profesional. Hmm, ya mereka kan wajib sekolah itu kan mereka itu. Dulu kan nggak ada wajib. SH, dulu kan nggak ada SH dia banyak nggak punya SH hanya SMA. Iya, Nah, sekarang mereka jago-jago, bahkan mereka ikut itu Mr. Ji, PKPA loh, pendidikan profesi advokat loh. Walaupun mereka nggak boleh jadi advokat, iya, tapi PKPA mereka lakukan loh, Mr. Ji. iya, iya, iya. Gitu, jadi itu kesimpulannya Bang Deddy, is okay. Kalau Bang Deddy punya statement di awal is okay, tapi fakta di persidangan sama, terbukti. Itu Oke. aja. Demikian, terima kasih. Mungkin ada Makasih, tambahan Bang dari Maksi. Oke, Bang Maksi. Nanti saya tambahkan itu. Saya juga punya cerita. Ceritanya juga nggak jauh beda. Silakan, ini ada selamat datang, selamat malam, ada Bang Joyful. Selamat malam, Bang Joy. Satu, dua, tiga. Selamat malam, Bang Joy. Duh, hahaha, kepencet. Ngomong aja, jangan tapping. Langsung maaf, kepencet. Langsung ngomong aja, ngomong. Bang Joy. Mr. Ji dikit, Mr. Ji. Ya, Itu ada statement Rinjani kan, BAP dipukul jadi teringat kasus Vina Cirebon. Itu fakta kan? Nah, itu tahun 2016. Itu memang ada. iya. Tapi sekarang udah berkurang jauh lah. Lanjut, Mr. Ji. Oke, oke, Bang Deddy, ya, terkait dengan pendapat tadi, Bang Deddy, saya juga punya pendapat ya. Saya waktu itu, saya juga sedang membahas Nikita Mirjani, tapi kasus anaknya ya. Saya dukung Nikita Mirjani karena anaknya itu terlalu, pada saat itu ya saya menilainya terlalu apa ya, eh, durhaka ya gitu ya, durhaka lah bahasanya, sampai jelek-jelekin anaknya gitu. Apalagi dia seorang single mom waktu itulah. Nah, nyambung nih cerita dengan tiba-tiba Polda Metro Jaya tetapkan Nikita Mirjani sebagai tersangka. Ini ya, ada di beritanya. Jadi penetapan tersangka itulah saya mencari apa masalahnya gitu. Tapi pihak penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka. Nah, dari sini ini flashback kepada diri saya ya. Tidak mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada alat bukti gitu. Flashback ke saya karena saya itu murni penyidik. Anak macan, lahir sebagai macan. Dipelihara oleh macan, bukan dipelihara oleh kambing. Jadi, naluri saya itu mengatakan bahwa ketika penyidik sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, pastilah penyidik punya bukti. Begitu ceritanya. Nah, ketika ditetapkan sebagai tersangka, saya meyakini bahwa ada dukungan alat bukti. Bahkan barang bukti juga sudah ada gitu kan. Namun saya belum tahu ceritanya seperti apa, tapi di beritanya Nikita Mirjani ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dalam konferensi pers itu, Kepala Humas itu mengatakan bahwa telah melakukan pemanggilan terhadap Nikita Mirjani yang harusnya datang. Nah, tapi ketika jadwalnya itu untuk dihadirkan dia tidak datang, saya langsung buat video. Saya yakin dan percaya
inilah yang dinamakan tidak kooperatif. Dan saya meyakini ketika nanti dia datang pada panggilan berikutnya, polisi akan melakukan penahanan. Itu keyakinan, karena itu juga yang kami lakukan. Kalau kooperatif dia datang atau nelpon atau menghubungi, kan tidak datang, kenapa? Jangan kita menunggu panggilan sampai ketiga kali. Nah, begitu tidak datang, saya membuat statement di media saya sendiri, di YouTube saya, bahwa itu tidak kooperatif namanya. Kalau tidak kooperatif, kemudian datang tanpa panggilan, yang sudah lewat panggilannya kemudian datang, itu namanya tidak kooperatif. Kalau tidak kooperatif, pasti polisi akan melakukan upaya-upaya. Dan benar saja, karena di media itu Nikita Mirjani itu membangun narasi. Itu uang endorse, itu uang kesepakatan, terusnya, dan itu juga dibenarkan oleh penasihat hukumnya. Itu endorse gitu. Nah, begitu datang ke Polda Metro Jaya, saya sudah ngomong-ngomong nih, pasti ditahan. Bener. Kemudian ada penahanan itu. Nah, sejak penahanan itulah saya selalu mengulas beritanya di YouTube ya, dan juga di TikTok. Kemudian saya banding-bandingkan dengan apa yang beredar, begitu Bang Deddy. Akhirnya saya komal-komal dan ketemu juga Bang Deddy kan. Narasinya sama, masih sampai sekarang sama. Akhirnya ada yang ketemu saya dengan yang berbeda gitu loh. Ini orangnya namanya Maksi Karepu. Dia di tempat lain berbicara begitu, saya intip-intip. Nah, suatu ketika nama itu muncul di komal saya angkat naik. Silahkan pendapat Anda. Wah, itu sejak itulah saya dekat dengan Bang Maksi nih. Berargumen dengan narasi-narasi. Begitu, jadi mengenai Bang Deddy tadi, apakah saya salah? Tidak. Justru saya salut dengan Deddy pada saat itu. Saya berpikir juga, apakah ini Deddy berlatar belakang hukum? Saya tahu bahwa itu bahasa bukan bahasa orang hukum, tapi saya berpikir karena ada sedikit narasi-narasi hukumnya, saya pikir ini latar belakang hukum. Narasinya bagus, saya menghargai Deddy, teliti, kemudian dasar-dasarnya sampai mau mencatat. Itu saya bangga itu sebenarnya sama Deddy itu. Itu beneran itu. Nah, saya ajaklah komal-komal Deddy nih. Gitu. Maksud saya adalah tukar pikiran. Begitu Deddy. Jadi saya menghormati Deddy itu sejak awal bertemu di komal, nggak tahu komal mana itu. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung mengenai, kamu itu tidak, emangnya kamu advokat, emangnya kamu kuliah hukum, emangnya ini. Saya ada di situ tuh, ada orang yang nyerang Deddy seperti itu. Tapi aku langsung turun kalau ada begitu Deddy. Orang yang marahi orang itu saya nggak suka. Saya turun, saya nggak mau gabung. Ya namanya 3 huruf itulah. Aku nggak mau gabung itu dengan orang-orang begitu. Pada suatu ketika saya komal, dia minta naik itu langsung blokir, minta naik langsung blokir, minta naik blokir, minta naik blokir. Begitu. Nah, kemudian dapatlah yang namanya M. Yamin itu atas rekomendasi dari Bang Maksi untuk naik. Naik saya layani. Saya dengar-dengar saja pelan-pelan. Begitu sudah selesai saya turunkan, saya blokir. Kenapa? Nggak sependapat. Begitulah kira-kira Bang Deddy. Jadi saya jujur ya, saya pribadi saya senang dengan Deddy. Kalau membahas masalah hukum dengan bahasanya silahkan dengan bahasa kamu, narasi kamu. Tapi saya suka karena dia mencatat, ada narasi-narasinya.
Begitu, Dedi. I love you full, Dedi. Mr. Ji, tambahan sedikit lagi. Terima Ya. kasih Mr. Ji. Sedikit lagi, Mr. Ji. Ya, betul. Makasih orang tadi. Kalau kita pun yang sekolah hukum, Mr. Ji, kalau tidak belajar begini, atau baca buku, atau belajar dengan rekan atau senior, tumpul juga, Mr. Ji. Maka saya bilang tadi, kayak bawa mobil aja. Ada orang nggak punya SIM, tapi mobilnya lancar dia. Wus, wus, wus. Udah kayak pembalap. Iya. Kan gitu. Ada yang punya SIM, tapi bawa mobilnya tersendat-sendat. Kan begitu logikanya. Iya. Sederhananya begitulah, Mr. Ji. Tapi Ya. sebetulnya kalau orang-orang yang saya anggap ya, Bang, Mr. Ji, kalau yang udah kuliah 4 tahun loh, bukan 1-2 tahun, ya memang kembali ke pribadi itu, Mr. Ji. Kalau dia mau asah, pasti tajam. Kalau nggak asah, tumpul. Kan gitu, Mr. Ji kan? Mr. Ji Ya. orang apa namanya, Orang akademis, asing. paham lah itu. Mr. Ji, satu lagi, Mr. Ji. Ya boleh. Saya kan, nah ini penting, ada kaitan dengan Bang Deddy tadi. Saya juga belum secara detil kan. Kalau Bang Deddy memang udah detil kan, memang di rekaman. Saya secara detil dikasih Bang Yamin itu surat dakwaan, dikirim ke saya malah. Tetapi tujuan Bang Yamin kirim saya maksudnya saya dukung NM. Itu ya cikal bakal juga saya dengan Mr. Ji langsung berubah juga. Saya baca kan, saya stabilo Mr. Ji. Dakwaannya, saya stabilo kan itu kronologis kan kalau kita kan, Mr. Ji biasa lah kita bisa di waktu kita masih di zaman komando lah kan kronologis kita bikin. Wah ini kronologis ngeri banget nih. Tapi bagi saya kan begini Mas Ji, ini surat dakwaan masih ngarang ini, kan gitu, iseng gitu. Tapi kayaknya saya baca lagi, wah kayaknya merinding juga ini bacaan ini. Ada rekaman, itulah yang merinding tadi, rekaman. Saya putar Mr. Ji, rekaman Mr. Ji, kan itu bentuk tulisan. Saya putarlah ke rekaman itu, masuk nih barang ini. Nah, Bang Yamin belum tahu kalau saya berubah. Justru yang membuat saya berubah signifikan gara-gara surat dakwaan dikirim by WA oleh Bang Yamin ke saya. Saya stabil loh Mr. Ji. Dari tanggal-tanggal mulai awal tanggal itu dari bulan tanggal tahun itu saya stabil semua itu. Kan itu urutan kronologis kan? Kalau kita kronologis kan itu Mr. Ji. Nah, makanya kan tadi saya ajak Bang Yamin, tujuan saya ajak Bang Yamin agar supaya mari kita berdiskusi ini, jangan inilah, kita bertukar pikiran. Saya nggak nyangka Mr. Ji kalau Bang Yamin terjadi seperti itu. Nah, lalu Bang Yamin kan bicara ke saya, Bang Mes, waduh Mr. Ji nggak kasih blokir. Aduh, saya bilang, Bang, abang kayaknya memang keras boleh, tapi kayaknya udah ngotot nih, kan gitu. Ada Mbak Fitri waktu itu kan, yang dibilang ayam tambah kepala, saya masih ingat itu. Waduh, kacau juga kawanku ini. Dibilang ayam tambah kepala, memang tujuan itu ngomong itu kan dia ngikut itu, Mr. Ji yang almarhum Setapi, Prof. Tetapi dia ngomong itu sesuai dengan di forum ayam tanpa kepala itu. Iya kan, ini nggak cocok waktu saya lihat memang waktu Bang Yamin waktu itu. Nah, akhirnya saya bilang, Bang, kita berbeda ya Bang ya. Saya bukan fansnya Mr. Ji, saya bilang enggak. Mr. Ji bukan artis soalnya. Saya bukan fansnya Mr. Ji. Saya lihat diskusinya, narasinya, oke, sesuai dengan hati nurani saya. Kembali hati nurani, silakan Bang, kita berbeda ya Bang ya. Kita boleh berbeda, tapi secara personal kita berkawan. Deal itu tuh Mr. Ji. Bang Yamin. Tapi saya belum deal dengan yang rambut pirang, kawanku. Belum. Yamin oke, salaman lah kita. Nah, sipirnya itu mungkin ada yang ngintip kan? Koran lah ke pirang Mr. Ji. Saya nonton kan dari bawah, saya nggak naik. Saya disikat Mr. Ji, Bang Meksi, Munafi katanya. Waduh, macam-macam lah Mr. Ji. Nah, itulah. Tapi saya ambil positif Mr. Ji. Positif apa? Justru dengan mereka menyerang kita, mereka menyerang secara negatif, maka kita semakin getol untuk mempertajam. Saya pertajam akhirnya. Saya pertajam nih. Padahal bukan kasus kita, bukan pengacara teman saya yang sebagai pengacara, saya bukan kan?
Kan gitu Mr. Oh, saya bilang saya pertajam nih. Kita uji statement statement Komal yang mana yang benar sesuai dengan hukum, dasar hukum. Kan gitu Mr. Ji. Nah, akhirnya kan berjalannya waktu kan terbukti, teruji. Statement kita, statement Bang Deddy, statement Mr. Ji, Bang Prof. Emran, semua kan, iya kan? Artinya lewat ya diuji gitu, teruji gitu, bukan berarti kita memaksakan diri untuk kita paling benar, tidak. Nah, akhirnya setelah teruji masuklah dalam putusan kan 4 tahun, ya kan? Cuman satu hal yang saya penasaran Mr. JP-nya ilmu di luar hukum, di luar hukum, tanpa menyentuh, tanpa menyerang, tanpa berdebat, berantakan kelompok sebelah, hancur. Wah, ini ilmu ini yang saya salut. Tanpa berdebat, tanpa nyerang-nyerang, tapi bisa bubar itu, saling nyerang. Bahkan saling lapor kalau nggak salah ya, Bang Deddy ya, mereka ya Bang. Itu ilmu. Ilmu itu yang saya bilang. Ya Bang Deddy ya, mereka ya Bang ya. Iya. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang, waduh. Wah, ini gara-gara Mr. Ji, jangan, ini praduga ya. Jangan-jangan gara-gara Mr. Ji punya ilmu. Ilmu tanpa menyentuh, tanpa menyerang, tanpa berdebat, mereka bubar. Demikian Mr. Ji. Malam, Prof. Emran. Oke, selamat malam Prof. Emran. Prof. Emran, selamat malam. Malam Bang Deddy, malam Bang Maksi. Ya, Bro. Ya, masalah kita harus lapor diri terus nih kan. Malam Prof. Imran. Gimana kabar semua? Siap, sehat Prof. Prof, alhamdulillah. Aku baik. Masuk misi. Baik. Memang begitulah adanya Bang Maksi. Ketika, ya kan, ketika itu narasi yang dibangun sedemikian bencinya dengan yang namanya Mr. Z di sebelah sana itu. Benci sekali itu ada Mr. Z itu. Pokoknya begitu muntup-muntup saja langsung, wah itu Mr. Z gitu. Begitu benci dia, tapi saya cukup tersenyum. Kemudian saya asah itu dengan sisir warna pink. Aduh. Mr. Ji. Ya. Satu. Tapi yang lebih terkenal Mr. Ji sama Bang Deddy dibanding saya sama Prof. Di Komal-Komal yang lebih terkenal 2, Mr. Ji dan Bang Deddy. Kalau kita enggak sama Prof. Emran gitu loh. Itu keuntungannya karena sering diserang. Mr. Ji sama Bang Deddy sering mendapat serangan. Justru semakin terkenal di TikTok ini. Gitu kan? Ya, saya dengan Prof ya udah mundur kita. Karena yang berani bertarung kan Bang Deddy, tapi secara langsung frontal. Tapi kalau yang Mr. Ji dari jarak jauh, ilmu apa telepati saya lihat pakainya beda dengan Bang Deddy. Tapi tujuannya sama. Bukan begitu Mr. Ji. Mr. Ji baca-baca dari jauh. Kalau Bang Deddy kan frontal langsung berhadapan, kita nggak berani malah. Bang Deddy dengan mereka pung. Mr. Ji saya lihat cuman pakai menyan aja. Itu kayaknya Mr. Ji kayaknya pakai ilmu swangi itu kayaknya. Itu Prof. Kayaknya pakai ilmu jarak jauh ya Mr. Ji ini. Dia cuman Begini, saya kan juga bergabung dengan teman-teman itu kan mempelajari lah narasi yang logis yang mana. Kita bicara pakai akal sehat saja. Meskipun penontonnya sampai ribuan, sawerannya itu sampai hiu-hiu yang raksasa itu, kalau narasinya nggak masuk akal saya, nggak penting buat saya itu, nggak masuk. Apalagi kalau membahas tentang ini bukan pemerasan, ini kesepakatan, wah itu langsung saya blokir sudah semua itu. Gitu Bang Maksi, sudah narasi hukumnya ada, kemudian disesuaikan dengan pasal. Kalau pasal itu kan unsur-unsurnya seperti apa, ya. Kemudian
teorinya dia menggunakan seperti apa kan sudah tahu sebenarnya kalau orang-orang hukum kan. Tetapi tafsir kemudian narasi dibolak-balik sudah nggak menarik, saya nggak akan datang saya ke situ, Bang Maksi. Biarkan mereka yang datangi saya. Oh, datangi betul Bang Maksi. Rombongan Bang Maksi ada tulisannya di bawah itu. Prat prat prot prat prat prot. Aduh. Ya, kemudian didukung dengan apa namanya praktisi-praktisi hukum yang memiliki ideologis yang luar biasa ya. Ada Prof. Emran, ada Bang Leon, ya kan? Kemudian ada Bu Nona, belakangan makin ini kan. Apalagi kalau Prof. Emran muncul, wah sudah eh, teori hukumnya, prakteknya, ilmiahnya yang mendasari ya. Tapi kalau saya lihat Bang Deddy memang street fighter, jadi apa ya? Logikanya masuk aja. Artinya kalau membaca apa namanya konteks itu bisa gitu loh. Bisa lah. Dan mudah dipahami kalau kita nggak pakai pendekatan tekstual nih. Kalau kita pakai tekstual, kalau Bang Deddy kan langsung ke konteksnya kan. Nah, jadi itu saya kira mudah lah. Dan memang membantu sekali kelihatannya kan. Orang-orang itu jadi paham. Cuman problematiknya itu ketika masuk ke sana, tetap aja dikontra. Tetap aja dikontra. Nah, dikontra. Apalagi kalau masuknya sendiri kan. Nah, kalau kayak kita kan, kalau saya sih jujur aja nyali saya nggak cukup tuh kalau masuk nyali Iya. saya nggak cukup. Nah, kalau Bang Deddy ya, saya lihat berulang kali itu, wah digendangin. Bahkan pernah juga tuh ya satu dengan siapa namanya tuh, PH yang baru itu kan. Nah, saya sempat intip dari luar tuh. Siapa namanya? Bang Labarusa ya siapa ya? Itu ya. Bukan, Bang Labarusa ya, Andi ya siapa namanya? Iya betul. Labu rasa itu, Bang Ah, Andi ya. pokoknya itu. Ya Bang Andi. Sa- Itulah. Sama Kak Sil sama Bang Yamin juga udah pernah. Bang Yamin, Kak Sil itu kami debat lah satu komal, tapi ramai lah mereka. Cuma gini, Bro. Terus terang aja, kayak Bang Yamin, Kak Sil itu debat malah debat teori hukum, nggak masuk ke pokok perkaranya. Mereka tuh nggak menguasai tentang pokok perkaranya itu, tentang kronologi cerita, tentang tanggal per tanggal. Mereka tuh jarang membahas itu. Mereka tuh membahas tentang teori-teori kayak Bang Jamin tentang teori dakwaan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi saya akhirnya berjam-jam tuh. Mereka tentulah saya kalah di situ karena kan saya bukan kuliah hukum. Tapi kalau tentang pokok perkara, menganalisa itu oke, kita bisa. Setelah berjam-jam ribut debat soal teori-teori hukum, ya terakhir saya ingatkan, ayolah kita bahas tentang pokok perkara aja, tentang dakwaan. Nah, baru mereka mau, dan tapi itu pun hilang, kabur mereka langsung, nggak ada lagi mereka bahas itu. Apa ditinggalin ya saya tuh. Akhirnya ributlah saya sama coro-coro yang ada di situ semua yang nggak nyambung itu. Iya, itu kisah nyata loh, Prof. Kisah nyata itu saya mau sampaikan, dan termasuk Bang Maksi juga. Tapi Bang Maksi kan di awal saya menilai dia nih, dia pasti nggak tahu tentang rekaman suara. Nah, itu saya analisa di awal tuh waktu tentang Bang Maksi kan, dia pasti tidak pernah mendengar rekaman suara. Tapi statement Bang Maksi ini sebenarnya jujur aja, saya nggak bisa salahkan dia. Kenapa? Karena dia bicara tentang teori. Contohnya gini, misalnya perbuatan pidana itu kalau memang ada apa perdatanya gitu, ya itu nggak bisa gitu-gitulah pokoknya teori. Jadi tapi memang ini ya, maksudnya itu untuk mematahkan dalil-dalil Nikita ini bersalah dari kubu kami. Misalnya Bang Maksi mengeluarkan statement-statement tentang teori-teori hukum. Intinya itu pun belum tentu lah, ibaratnya begitulah kan, analisa kami itu belum tentu karena teorinya begini. Jadi saya melihat dia ini masih apa ya, masih normal, nggak bisa disalahkan juga karena memang betul yang disampaikan dia gitu loh. Tapi itu cukup menghibur
menyemangati kubunya NM, pendukung garis kerasnya Nikita Mirzani, bahwa ada harapan Nikita Mirzani itu tidak bersalah. Itu yang diberi oleh Bang Maksi. Tapi saya secara pribadi tidak bisa menyerang beliau ini, karena memang betul omongan dia itu betul. Tapi masalahnya di kasus ini begitu nggak kejadiannya. Nah, itu kan saya lihat Bang Masi nggak mendengarkan rekaman, misalnya saya yakin itu, sehingga berpendapatnya normatif-normatif. Kalau saya ini kan memang mempelajari rekaman, statement-statement Nikita Mirzani yang tidak membantai isi rekaman, yang tetap mempertahankan itu uangnya. Kemudian dia dari lawyernya Dr. Reza Gladys yang menyatakan di kepolisian bahwa ada ancaman di dalam melalui chat WA bahwa kalau misalnya uangnya diberi maka akan titik-titik. Nah, itu kan saya catat semua, saya simpulkan, saya analisis. Makanya saya berani ngomong di Komal begitu. Tapi kalau lawyer-lawyer kubu sebelah, saya pastikan itu, karena saya mengalami langsung, saya debat langsung. Coba perhatikan Bang Yamin. Bang Yamin itu selalu dakwaan. Itu aja yang diributin dia kan. Tapi coba kalau kita uji pengetahuannya tentang apa maksud bisa hancur kredibilitas Dr. Reza, gue jamin. Nah, misalnya itu dia nggak sampai ke sana itu. Nggak sampai ke sana. Tentang chatting-chatting itu dia nggak pernah saya bisa ngejar dia sampai ke sana. Karena begitu kita udah mau ke sana, dia turun. Kak Sil gitu juga. Nah, akhirnya ribut lah. Saya dikeroyok dengan ya mereka-mereka yang nggak nyambung itu. Begitulah Prof, yang saya alami kisah nyata selama membela ikut kasus ini. Ya sih, sebenarnya saya juga lihat itu sebenarnya. Saya ngelihatnya begitu. Jadi memang ada problemnya tuh begini. Problemnya itu teori itu sebenarnya dia sebagai apa namanya eh sebagai pisau analisa, analisa antara teks dan konteks nih. Teksnya itu adalah rumusan pasal itu sendiri. Kalau misalkan dia konteks berarti peristiwa konkretnya. Peristiwa konkretnya. Problemnya itu pada sebagian teman-teman ya, teman-teman di luar sana. Ketika mereka menggunakan teori itu tidak diletakkan pada konteks yang sebenarnya. Jadi konteks itu sebenarnya teori itu sebenarnya untuk membaca konteks peristiwa itu. Nah, problemnya kan mereka itu hindari diskusi kaitannya dengan konteks peristiwa konkretnya. Jadi kalau sesuatu itu dianggap terbukti, maka harusnya teks dan konteks itu dibenturkan. Teks-teks pasal nih dibenturkan dengan konteks peristiwa konkret. Apa bunyinya? Dimulai disitulah artinya teori itu berperan. Jadi ya, tapi memang kalau kita baca pola komunikasi di perdebatan ini, itu nggak muncul gitu lah. Nah, nggak muncul. Jadi kadang-kadang orang membaca rumusan pasal itu hanya dibaca secara tekstual aja. Tekstual. Tapi bagaimana kemudian coba berusaha, artinya kalau untuk membaca pasal itu kan sebenarnya ada teorinya tuh. Teori itu. Karena kan nggak bisa hanya dibaca secara hitam putih kan. Nah, contohnya kayak kita suka diskusi ya. Suka diskusi lah. Memang kalau Bang Deddy tadi betul. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan mengarah, artinya yang kemudian yang memberikan identifikasi adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud ini kan berarti ada ancaman dan sebagainya ya. Nah, iya kan? Karena tadi itu yang Bang Deddy sebutkan kan, sampaikan tuh. Kalau nggak begini akan begini nih, kalau nggak begini akan begini nih. Nah, akan begini nih. Itu kan bentuk ancaman tuh, bentuk ancaman. Artinya ancaman itu memang diarahkan untuk orang melakukan sesuatu yang memang dimaksudkan oleh kita nih. Nah, lalu orang itu sebenarnya dia nggak ada daya upaya untuk kemudian kan dia menghindar ya. Karena ada ancaman sebelumnya kan, ada ancaman sebelumnya. Jadi situ memang kelihatan nggak ada keseimbangan. Jadi saya sebenarnya pada prinsipnya setuju lah sama apa yang disampaikan sama Bang Deddy ya, Bang Deddy. Nah, dan kalau bisa Bang Deddy, waktu masih panjang loh saya lihat. Waktu masih panjang. Jadi kalau ya udahlah online aja kan. Kita bisa kuliah online, kuliah apa. Karena sayang loh. Kalau hanya kita berakhir di Komal kan ya gimana ya. Karena kan kuliah juga nggak mahal-mahal amat tuh sekarang nih. Bang Maksi ya. Nggak mahal ya, Mr. Z. Cuman tinggal itu aja. Yang kedua tuh begini, kalau teori itu sebenarnya kan sekarang ini kita pengen nih, kalau kita mau observasi ilmu pengetahuan apa aja, kan di handphone banyak nih, ya kan? Tinggal kita klik aja kan di Google.
di Google. Jadi sebenarnya kuliah itu hanya formalitasnya aja, formalitas. Iya. Tapi ilmu itu dapat dari mana-mana. Saya sendiri terus terang jujur-jujuran nih, kalau di Komal nih banyak banget kalau saya dapat pengetahuan apa hukumnya ya, banyak banget saya dapat, banyak banget. Lillahi deh, banyak banget dari teman-teman semua termasuk Bang Dedi, Bang Maksi, Bang Maksi, Mr. G, Kanona, yang lainnya, Bang Leon ya, Bang Leon. Banyak yang saya dapat. Jadi kalau kita berharap di kampus ini apa sih? Ah, kita datang sebentar lalu dalam keadaan begitu kita keluar ya kosong lah, ya kan? Jadi yang di kampus ini kan kita cuma paling sejam 2 jam lah. Apalagi kalau usia-usia kayak kita begini kan, udah capek kerja, terus pulang kan, udah pulang kita mau masuk kampus, udah pusing deh itu tuh, udah pusing. Jadi memang saya sih ngelihatnya begini, kalau memang ini kan masih banyak waktu nih, kalau masih banyak waktu. Jadi jangan pikir, wah 5 tahun kayaknya lama. Sugestinya kita kasih sugesti positif. Kalau sugestinya lama berarti kan ya seolah-olah kan udah negatif tuh ya. Kita udah nggak mau lagi, nggak mau lagi. Itu sih makanya kalau saya secara pribadi terus terang banyak ilmu lah yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi Komal ini. Diskusi Komal, terutama Komal ini nih, Komal Mr. Zini. Ketemulah kita sama orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya pengetahuan kan, baik dari setiap inilah netizen juga sama banyak lah dia dari apa namanya, dari berbagai apa ya bidang yang berbeda-beda kan. Makanya kita dapat banyak pengetahuan di sini. Jadi ketika saya dari awal juga ketika saya lihat case ini, saya coba baca dulu tuh, terus saya gimana ya, belum bisa lah kita komentarin terlalu banyak waktu itu. Lalu kita mintalah itu sama siapa dulu ya, ada satu orang siapa namanya, Jelamintan, saya ingat Jelamintan namanya akunnya. Saya minta di Mr. Z, tahu-taunya dia yang nge-share ke saya tuh. Tapi karena nggak bisa saya minta nomor WA-nya, dikirim PDF-nya tuh. Saya sempat pelajari dulu, saya baca dulu, baca dulu baru kita bisa lah berkomentar panjang lebar kan. Iya. Itu sih sebenarnya. Setuju. Baik, baik. Jadi memang kita eh, dipertemukan dengan apa namanya ya, ideologi ya, ideologi. Bang Dedi berpendirian teguh. Ini saya jujur saja Prof, sebelum saya buka Komal ini sendiri, saya tuh ikut Komal-Komal. Di situ ada Dedi, di situ ada Raffi, di situ ada Mbak tiga huruf itu, saya nggak mau sebut namanya. Oh ada lagi siapa ya? Siapa namanya itu yang orang Lampung itu yang air striker. Kemudian ada Mbak-Mbak juga, siapa namanya itu yang akrab sekali sama Dedi sama Bang Raffi. Nampaknya itu mereka kosong sebenarnya. Kosong di kosong di apa namanya landasan hukum. Tapi begitu muncul si yang tiga huruf itu, nampaknya itu pintar sekali karena dalam satu komal tuh panggil semua kak 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 gitu wah. Terus ditulis kan, ah, kemudian pendapatnya seolah-olah dia yang gitu pada saat itu. Begitu saya sudah selesai memberikan narasi, saya gantian mendengarkan. Tapi anehnya narasi yang saya dengar itu nggak masuk akal gitu. Ditambah lagi setelah itu, emangnya kamu nilai apa itu? IPK kamu berapa? Begitu disebut IPK itu langsung saya turun sudah nggak bilang-bilang. Mungkin ada Dedi, ada Bang Raffi, ada siapa. Karena apa? Ini sudah nggak cocok dengan saya yang begini-gini nih. Sudah mengangkat dirinya tinggi, kemudian menjatuhkan orang serendah-rendahnya. Itu sudah nggak cocok dengan saya itu. Oke lah, sejak itulah saya membuat Komal sendiri dengan bahasa sendiri. Kemudian teman-teman pada datang. Pada akhirnya juga ketemu Prof. Imran. Mungkin bagaimana sejarahnya Prof. Imran bisa masuk di Komal saya itu juga penting buat saya itu. Kalau kenapa tiba-tiba Prof. Imran ada masuk di Komal saya. Kalau Bang Maksi memang saya lihat
narasinya di luar sana. Kalau ini nih sudah ini suatu saat lewat ke saya angkat naik. Betul, kita duel nih ceritanya. Mr. Ji, ilmu sisir lagi. Iya, gitu. Mr. Kita Ji, duel ceritanya. Mr. Ji satu gini. Ya, Memang kalau saya katakan ada kalimat begini, Mr. Ji. Orang pinter akan kalah dengan orang bijak. Kan mereka itu juga memang ada yang S2 beneran saya lihat, terutama yang 3 huruf itu. Ada itu benar. Mereka belajar betul saya lihat kok. Kan kita ikuti juga. Bahkan kalau kita lihat VT kan kita kan gampang melihat orang kan backgroundnya lihat dari VT aja. Apakah benar dia pengacara, kemudian apakah benar dia sering urus perkara. Itu sering 3 huruf itu sering ngurus perkara. Cuman saya bilang tadi orang pintar akan kalah dengan orang bijak, Mr. Ji. Karena orang bijak dia menggunakan hati nurani. Karena mereka menggunakan emosional tadi, fanatik tadi, fans. Gitu loh. Saya kalau fans sama Mr. Ji bahaya saya. iya, 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 iya. Mr. Ji pun salah saya benarkan. Istilahnya Mr. Ji sesat saya ikut sesat. Kasarnya kan gitu kan. Dalam hukum ya maksudnya. Tapi karena kita bukan fans, jadi saya nggak pakai emosional. Pakai logika rasional justru kan begitu Mr. Ji. Nah, Mr. Ji satu hal begini ya, seperti disampaikan Bang Dedi tadi benar juga, saya di awal Mr. Ji kebetulan kan waktu itu saya sempat masuk dengan tim untuk menangani kasusnya si Peggy Setiawan, Mr. Ji. Nah, lalu salah satu pendukung dari luar itu ring 2 ini ya Bung Yamin sama Sil ini, si 3 huruf Pirang. Mereka dukung. Tapi itu benar. Karena terbukti kan Peggy Setiawan kan kita bisa bebaskan karena memang faktanya dia tidak terlibat lah. Tidak ada di TKP. Nah, itu contoh. Artinya dia udah ditangkap kan, ditahan loh padahal. Nah, saya ketika kita masuk dalam tim itu, kemudian kita bisa membebaskan Peggy dengan tim ya, kan banyak kan timnya. Karena waktu itu kan dari tim Cirebon sama Bandung minta bantuan ke kantor kita, kebetulan kantor saya itu kebetulan dia anak Makassar juga. Mantan suami artis lah dia. Kita satu kantor, kita diminta untuk perkuat oleh tim Cirebon dan tim Bandung. Nah, aku mungkin Prof sempat dengar ya Bang Niko Kili-Kili lah kita sama tim. Nah, kita perkuatlah mereka. Akhirnya bisa, Ya, Mr. Ji. tahu. Kita bisa lolosin bukan karena kita jago, karena memang faktanya ya anak ini yang nggak ada di lokasi pas kejadian, Mr. Ji. Jadi bukan karena kita jago juga, cuman waktu itu kan karena sudah ketangkap, anak ini sudah dikuasai kan oleh para teman-teman penyidik Polda Jabar. Nah, untuk menarik mereka kan setengah mati Mr. Ji kita. Setengah mati, udah di bawah kekuasaanmu, nggak gampang untuk kita tarik kembali. Tentunya dengan cara prapit kan, lewat pengadilan. Prapit itulah yang akhirnya memutuskan bebas dia, baru bisa ketarik. Kita kan nggak bisa, biarpun kita berkor-kor di media, tapi memang didukung media waktu itu ya. Nah, atas dasar itulah Mr. Ji, saya masih anget itu Mr. Ji. Jadi ketika langsung tiba-tiba NM ini kan, ditangkap setelah nggak lama itu kan, nggak lama lah. Setelah lagi anget-angetnya si Peggy Setiawan itu kan yang kita bebaskan, NM tangkap penyidik. Wah, kita kan lagi ya sedikit perang dingin lah sama teman-teman coklat lah. Agak ini juga, wah agak miris lah kalau kita cerita di sini, jangan deh. Jangan. Kalau jalan nggak sendiri Mr. Ji, nggak berani Mr. Ji. Ya. Jalan misi rombongan itu, karena kan kita berlawanan Mr. Ji kan, dan itu, waduh, itu nasional kan, frontal itu. Yang kita lawan bukan cuma Polda Jabar, buset, seluruh Mr. Ji. Ya kan, kasarnya kan, ya, tapi mau gimana, demi kebenaran Mr. Ji, walaupun ada intervensi lah. Nah, tapi ini kebenaran, dan kita salut pihak-pihak penyidik, teman-teman gentleman lah, untuk menerima hasil putusan, kan bukan kita. Nah, gara-gara itu Mr. Ji masih anget, NM ketangkap Mr. Ji. Waduh, semangat saya Mr. Ji. Iya kan? Deng. Belum secara detil, bener bilang Bendedi. Belum itu saya. Naluri saya kan Peggy Setiawan aja diginiin.
Tapi saya lihat itu kan ada pembelajaran, karena itu kan kejadian kan 2016, artinya sudah cukup panjang kan, dia punya jarak waktu. Artinya teman-teman penyidik ini sudah bertransformasi, perubahan jauh banget mereka, Mr. G. Ya kan? Jadi ketika di era NM, di situ saya naluri saya bicara hati nurani, wah ini kayaknya benar, ini beda nih. Ada dalam hati nurani, Mr. G, belum saya baca itu dakwaan, termasuk rekaman dulu saya dengar detil. Wah ini beda nih, saya nggak boleh samakan dengan Peggy Setiawan nih. Ada yang beda. Nah, hati nurani lagi Mr. G. Karena kalau saya mengikuti teman-teman hanya untuk menyenangkan fansnya NM, termasuk teman-teman tadi yang tadi Bung Y, Miss S, dan lain-lain, wah cilaka saya Mr. G. Kalau hanya Ya. menyenangkan teman-teman, hati teman-teman, wah ini bertentangan dengan hati nurani saya kan? Wah saya nggak mau. Oke lah, saya ambil keputusan walaupun saya diserang juga. Dan terjadi, saya diserang juga memang sama mereka. Iya. Itu Mr. G sejarahnya. Tapi kembali tadi ilmu Mr. G luar biasa. Tanpa menyentuh, tanpa debat. Jadi kita lihat benar Prof. Emar bilang kombinasi yang luar biasa antara Mr. G dan Bung Dedi. Kombinasi yang satu secara ini terbuka, street fighter kalau Prof bilang, dan kita juga udah semakin tua ya, jadi udah nggak berani sekarang memang. Iya. Gitu loh. Saya rasa Mr. J waktu muda mungkin sama dengan Bang Dedi gitu kan. Cuma ilmunya udah beda. Udah pasti pasukan depan. Tapi karena sudah usia, tapi yang saya salut, saya mau pingin belajar. Mungkin Prof juga pasti mungkin sama kita Prof, pingin belajar Mr. J di luar ilmu hukum nih kayaknya. Ilmu tadi. Ilmu kanuragan. Itu kayak ilmu khusus tuh. Oh itu Prof. Ilmu apa? Suanggi kayaknya. Suwangi. Malam Kak Joki. Iya, Bu Joki, Bang Maksi, Prof. Iya. Emra, Joki, selamat malam. malam Dedi, Sela, semua yang di bawah selamat malam. Iya. Serius kayaknya nih Malam pembahasan. Bu Joki. Pak Bu Joki. Suaranya Sela udah ngantuk. Kami Suaranya ini Bu Joki. flashback Bu. Flashback. Iya, flashback. udah ngantuk Bu. Mr. G, suara Bu Joki kayaknya semakin cetar membahana kalau lihat ini. Oh, Abis mandi jadi seger kepala. Mantap. Panjang urusan. Bukan di laundry, Bang Maksi, bukan di laundry. Kalau suara aku Bang Messi cempreng ya. Itu ciri khas. Iya kan? Bu Joki, Iya, aku mengakui aja lah Bang suaraku Bu cempreng. Joki ingatin laundry kemarin 2 hari yang lalu saya ke laundry ngambil baju saya. Dibilang sama yang punya laundry, pemiliknya. Bang Maksi, kalau bisa bebaskan kita nih. Kalau bebas, maka laundry abang free selamanya. Nggak di diskon, jadi free langsung. Keren. Free langsung nih. Saya bilang mati. Saya bilang menyerah saya. Saya bukan hakim misalnya. Numpang lah kalau gitu, kita numpang. Idola banget kayaknya tuh tukang laundry itu ya. Fanatik nih, Bu Joki asli nih saya nggak. Ini fakta nyata nih. Baru fanatik. Itu saya bilang pakai emosi mereka. Saya langsung buru-buru kabur. Iya memang pada saat itu memang luar biasa Bang Maksi karena mereka merasa bahwa seorang praktisi hukum yang berilmu dan berpengalaman tapi narasinya demikian, kemudian setelah itu menyerang pribadi, bahkan termasuk saya itu dicari itu Bang Maksi tahu sendiri siapa sih dia ini Mr. Z itu pecatan itu apa wah luar biasa kan Bang Maksi ya nggak? Kan Mr. J mereka marah kok Mr. J bisa tarik saya ke sini. Itu yang mereka marah banget sama Mr. J juga. Ilmu apa ini gitu loh. Nah, itu. Siapa yang marah, Bang Maksi? Itu teman-teman yang lama Bu Joki yang tadi yang ada si Pirang kemudian Iya. Bung Yamin kan CS saya itu. Teman Teman. masih teman sih sebenarnya. Cuman beda lagi
apa namanya lagi beda pandangan aja. Tapi Teman sih benar ya Prof. teman. Prof, tapi benar akhirnya kita berdamai. Kita berdamai Nah, dan mereka termasuk Sila. Saya bilang ayo kita berdamai dari cukup. Akhirnya kita berdamai. Makanya kan sudah mulai si ini minta maaf kan waktu itu kan si siapa itu? Bang Dedi juga pas ada ah, itu si ah, siapa itu yang tua itu yang orang Bekasi Bang Dedi yang si anaknya itu si itu siapa namanya ya nggak tahu lah namanya itu iya yang iya anaknya masuk juga kan. iya yang dia bilang orang Ah, anaknya dikriminalisasi. iya. Aduh siapa namanya bapak Cuman itu? begini, Bapak tua. Ya, Bapak Riko. cuman Bapak Riko ya betul. itu orang itu. Malam kan nih. Selamat malam, Assalamualaikum. Bu Ah, Joki, Dedi, Prof, Sela, wih, Pak Mr. C, Bang Maxi, ah, Mbak Nona, Malam Bang. welcome. Assalamualaikum. Selamat malam, Mail. Malam, Selamat Mak. malam, Mail. Selamat malam, Komandan. Mail lagi stres 8 juta dikirimin sama temennya malah diembat ya. wih, Lagi heboh ya. Dengar sih ya. Malam. Saya sapa-sapa Udah dulu. dipecat katanya, Malam, katanya Komandan. dipecat. Selamat malam, Bu Joki, Prof Emran, Bang Maksi, malam. Bang Dedi, Mbak Sela, Bu Ani. Malam semua teman-teman yang di bawah. Nona. Siap. Kak Nona, Merry Christmas ya. Thank you. Oh ya, Merry Christmas, Happy New Year. Ya, Merry Christmas juga Bang Maksi juga merayakan itu. Thank you. God Bang bless Maxi, you. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Saya kirim rekening ya. Iya, Wih, mantap. Kalau saya, Bu Ani, kalau Merry Christmas itu wajib makan ini sapi kaki pendek. Oh iya. Oh, Kalau 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 Bang Maxi bilangnya aku suruh kirim rekening saya tuh. enggak, kalau Bang Max itu abu-abu dia. Prof, tapi saya sampai sekarang masih guna-gulana. Ini Mr. G dan Bu Ani ini belum pernah sudah sampai selesai perkara, belum dikirim-kirim juga ini kan begitu. Aduh. Bang Maxi kirimin Tunggu alamatnya. Indra. Saya kirim keripik. Saya sudah lihat bagan ini tidak ada nama Bang Maksi. Mr. G, waktu itu saya usulkan, karena mereka buat bahkan ada pengurus. Saya usul pernah kan di sini waktu itu. Saya bilang kalau bisa ketuanya Mbak Nona, ketuanya. Waduh. Tapi Bang Maksi, kita harus pantau dulu. Kalau Mr. Z ganti mobil atau upgrade mobil, itu dia menikmati sendiri itu. Bagi-bagi ya. Itu sudah dia diam-diam dia menikmati sendiri itu. Tapi seru kita di sini diserang-serang orang ya. Mbak Nona, Bu Ani, kita diserang dulu ya. Mr. G, Bang Dedi, Mbak Sela. Tapi saya harus thank you berat buat Mr. G. Hanya sekali tiup, bubar jalan mereka, berantakan. Thank you Mr. G. Ntar dulu, aku mau sampaikan. Aku masuk ke roomnya Kasel, aku di-kick loh. Padahal aku nggak kenal. Rumahnya siapa? Siapa? Di roomnya Kasel, A1 A1. Padahal aku baru masuk langsung di-kick. Langsung di-block sama dia. Padahal Dia aku pikir komen loh. Karena Mbak Sela dia kamu muridnya Mr. G, makanya mereka udah tahu muridnya. Iya kali ya. Itu salah gitu. Langsung di-kick, aku nggak bisa masuk lagi. Nah, aku nggak pernah di-kick, cuman saya yang nge-kick. Oke, kita lanjut. Aduh, tadi itu ada pendukung setia sebenarnya tadi. Saya akui dari narasinya dia pendukung setia. Pendukung setia itu mengatakan bahwa hakim itu kan harus menggunakan hati nurani. Kasihan dong itu seorang ibu punya anak kecil. Oke.
Bagus tuh salah satu narasinya. Kemudian kalau bisa itu jangan diperpanjang, itu lama sekali nih kasusnya. Oke. Kemudian ada lagi eh, harusnya itu ini didengar kedua belah pihak. Oke, jadi banyak tuh narasi panjang itu. Kemudian pada akhirnya ada jawabannya. Begitu Dedi yang memberikan pertanyaan, karena sudah dinarasikan begitu panjang, Dedi bertanya, menurut Mbak siapa tadi lupa namanya? Ahai, Mbak Ahai itu uang apa? Gitu. Langsung dia jawab, uang tutup mulut. Cerdas. Cerdas sekali. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan di situ, Bu Joki, Bu Nona, Prof. Emran, Bu Ani, Bang Dedi, ya kan? Rela tadi kan juga dengar ya, Bang Maksi juga dengar. Mereka sebenarnya tahu, bahkan menyadari bahwa jangan diperpanjang. Maksudnya diperpanjang gimana? Harusnya NM tuh terima aja 4 tahun. Nah gitu. Terima aja 4 tahun supaya nggak banding tuh kan, kalau banding sadar dia. Kemudian itu kan seharusnya sebagai PH itu menasehati terdakwa supaya tidak ngikuti maunya, bondang banding akhirnya diperpanjang gitu. Nah, saya dapat simpulkan dari satu case ini bahwa sebenarnya mereka paham betul posisinya, bahwa mereka menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah, cukuplah menerima apa yang menjadi vonis, gak usah melakukan perlawanan supaya kasus ini tidak dinilai diperpanjang seperti ini. Begitu teman-teman, tadi ada yang datang seperti itu. Bagaimana pandangan Dedi cerita dulu Dedi biar nyambung dulu dengan yang baru masuk. Silakan. Iya, narasi besarnya akun tadi itu sebenarnya masalah utama dia adalah bingung. Dia bingung dengan kasus Nikita Mirzani. Kebingungan, misalnya kenapa kok kasus seperti ini masuk ke ranah hukum, kenapa kok diperpanjang. Tapi dia kebingungan dia itu menuduh mempermasalahkan orang lain, bukan Nikita Mirzani. Kenapa hakim, kenapa jaksa, kenapa netizen, kenapa begini? Dia maunya dia nggak begitu, sehingga dia kebingungan. Nah, akhirnya kita cobalah luruskan kebingungan dia itu, misalnya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan di mana dia di situ justru dia paham kasus ini sebenarnya Nikita itu bersalah. Contoh, menurut Anda itu uang apa? Itu uang tutup mulut. Nah, kan begitu kan? Nah, berarti kan ya jangan salahkan orang kalau misalnya kasus Nikita Mirzani ini diproses itu, apalagi dia tahu juga nih Nikita Mirzani nggak mau kembalikan uang itu karena dia merasa itu uangnya dia tahu tuh. Nah, berarti kan ya nggak bisa salahkan orang lain, nggak bisa salahkan jaksa, hakim, ataupun siapapun yang membahas kasus ini. Kan dia juga nggak mau tuh kasus ini dibahas terlalu panjang. Nah, itulah kebingungan dia tuh. Tapi sebenarnya kalau kesimpulannya, kalau saya lihat secara pribadi, sebenarnya dia tuh tahu Nikita Mirzani salah, tapi dia nggak mau, nggak siap untuk menyebutkan NM kamu bersalah gitu. Jadi kekesalannya itu dilampiaskan ke orang lain begitu. Kenapa kita bisa tahunya itu karena setelah dia menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan utama yaitu tadi, yang paling utama adalah itu uang apa? Itu uang untuk menyumpal mulut, untuk tutup mulut. Nah, berarti kan ada pemerasan dan pengancamannya supaya nggak speak up, maka harus ditutup mulutnya. Itu dia paham tuh. Kedua, dia paham Nikita Mirzani tidak mau berdamai, ingin mempertahankan uang itu karena itu uangnya dia, haknya dia. Sehingga kesimpulannya Nikita Mirzani lah yang memperpanjang kasus ini. Nah, itu dia. Itu tadi Mr. Z, kalau ya saya lihat tadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi dengan itu, bingung tapi meluapkan kekesalannya ke orang lain, tidak berani langsung ke Nikita Mirzani gitu. Padahal dia tahu persis Nikita Mirzani bersalah dan Nikita Mirzani yang nggak mau
yang memperkeruh kasus ini. Begitu Mr. Z, kalau menurut saya sih gitu ya Mr. Z. Mr. Z. Oke, oke. Saya kasih ke Bu Joki nih. Bu Joki, ternyata ada pendukung yang sadar sebenarnya atas kesalahan Nikita Mirjani, Bu Joki. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya mereka tahu, Mr. Z, pihak-pihak NM itu maupun netizennya. Itu netizen ini udah pada pinter kok.